Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Rahma Mulyani, NPMD 1A017027. Dalam memenuhi tugas analisis kebijakan, saya akan membicarakan buku karya Suhedi yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Bogor. Hal pertama yang ingin saya bahas yaitu apa itu analisis kebijakan. Menurut Dunn tahun 2003, proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Lalu, arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasanya disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. Yang ketiga, memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali resiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa, yang pertama, analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Yang kedua, analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Lalu, apa itu metode kuantitatif? Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pada pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian, sedangkan pendekatan kuantitatif sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian tersebut dilakukan. Menurut Erianto tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Lalu, kita akan mencari tahu apa itu pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional sebagai alternatif. Dimunculkan pendekatan partisipatif, kepentingan pendekatan ini adalah perlibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun secara rencana tindakan bersama agar terjadinya perubahan sosial. Lalu, apa itu analisis multikriteria? Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia.
Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhananya, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Lalu, apa itu analisis stakeholder? Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan dari suatu perencanaan. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder yaitu memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan sasaran dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Lalu, apa itu PRA? PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan agar dapat memahami desa secara partisipatif dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki partisipatif dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator saja. Lalu apa itu Focus Group Discussion atau FGD? FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama. Prinsip-prinsip FGD diantaranya yang pertama, FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan. Yang kedua, FGD adalah grup bukan individu. Lalu yang ketiga, FGD adalah diskusi terfokus bukan diskusi bebas. Lalu, apa itu analisis perspektif atau AP? Analisis perspektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi ini, tujuan dari analisis perspektif adalah yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Lalu, strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Dan yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis perspektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Analisis perspektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis perspektif, yaitu pertama, mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Serta yang ketiga yaitu mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika. Lalu apa itu manfaat dari AHP itu sendiri? Yang pertama, memadukan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua, memperhitungkan konsistensi dari penelitian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan yang keempat, memungkinkan perencanaan ke depan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai trade-off analysis atau TOA.
merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengolahan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengambilan kebijakan memahami konflik, penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Terdapat dua langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multi-kriteria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai multidimensional scaling, yaitu metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini atau existing condition yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai implikasi. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasikan berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari buku karya Suhedi yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.